As-sakha'u orang yang dermawan, atau as-sakha'u dermawan, as-sakha'u dermawan, kedermawanan, as-sakha'u. As-sakha'u kedermawanan, syajaratun fil jannah, kedermawanan itu bagaikan pohon di surga. Agsonuha mutadaliyatun fid dunya, agsonuha yang mana cabangnya pohon itu mutadaliyatun ngarongoyong. Nah, ngarongoyong teh pagu Kahandap ngagupai gitu tah. ngagupai. Menyapu lantai. Bahasa Indonesia ngaroyong Merunduk. menjuntai lah. Gini eta juntai bahasa mah. Menjuntai jadi gitu toh. Ya, men itu bahasa Indonesia, juntai itu bahasa Sunda. Ada ini gimana? Iya. Ada menjuntai bahasa Indonesia? Ada ya? Berjuntaian. Berjuntayan. Ada bahasa Pohon Indonesia. beringin berjuntaian. Coba buka kamus Indonesia ada KBBI menjuntai. ya. Maksud menjuntai itu iya sama jadi ngarongoyong gitu. Menjuntai. Coba buka. Tolong Kamus Angga Indonesia. dibuka. Buka. KBBI ya. KBBI buka. As-sakha'u sajaratun fil jannah, kedermawanan itu bagaikan pohon di surga yang mana cabangnya itu menjuntai. Menjulang. Nah, itu paling tepat Kalau menjulang Menjulang mati. ke atas, menjuntai ke bawah. Menjuntai ke bawah. Coba cari penasaran. Penasaran Ini sinyalnya enggak? Eta we bukan apa. Menjuntai mana? Kalau begitu. Oh, ngarongoyong pi dunia ka dunia. Merundup. Paman akhada gusnan minha, barang siapa yang mengambil gusnan cabangnya, minha daripada cabang-cabang, daripada cabang-cabang pohon itu, qadahu ilal jannah, maka cabang itu akan membimbingnya ke arah surga. Masyaallah. Hah? Ayah menjuntai? Ada. Mau apa tuh? Yakin bergantung terayun-ayun. Ulah. Oh iya, berarti betul bahasa Indonesia. Pohon beringin. Menjulurkan hingga berayun-ayun. Tuh menjulur lah gitu, menjuntai. Menjulur. Jadi panjang, menjulur. Jadi pohon apa namanya? Tapi memang bagusnya menjuntai. Kalau julur kan lidah. Tuh nggak usah menjuntai ya tadi benar kan? Tapi bagus jadi muka KBBI. Jadi kedermawanan itu bagaikan pohon di surga yang mana cabangnya itu menjuntai ke dunia sampai ke dunia. Nah, yang mana siapa mengambil satu daripada cabang itu maka akan membimbingnya ke arah ke surga karena bagaikan jalan menuju surga. Dari atas ke bawah, dari bawah kita naik ke sini. Majulah sampai ke surga. Nah, itu. Wal bukhlu, sedangkan pelit, Bakhil alias medit, mereka hese cap jahe bin butut kasiran. Sajaratun pinnar, itu bagaikan pohon di neraka. Tadi pohon di surga, sekarang bagaikan pohon di neraka. Agsonuha mutadaliyatun fid dunya, yang mana cabang-cabangnya itu menjuntai ke dunia. Paman akhada gusnan minha, barang siapa yang mengambil satu daripada cabang-cabang itu, qadahu ilan nar, maka cabang itu akan membimbingnya ke arah neraka. Ya, berarti orang teh kudu dermawan. Wa kada qala alaihi salatu wassalam, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu, orang yang dermawan. Sekarang tadi as-sakho, sekarang as-sakhi. As-sakhi, orang yang dermawan, qaribun ilal haqqi wal khalqi. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah yang maha hak dan juga dekat dengan makhluk. Betul tidak? Betul. Orang dermawan dekat dengan Allah dan dekat makhluk. Saha anu embung deket jeung jelema nu bageran. Saha yang tidak mau bergaul dengan orang yang baik.
Setiap orang yang baik, setiap orang yang dermawan pasti banyak teman. Pak Haji Bambang ya. Pak Haji Bambang. Deketnya. Banyak teman. Wal bakhil ba'idun minal haqqi wal khalqi. Sedangkan orang yang pelit jauh dari Allah dan juga jauh dari makhluk. Sahanu hayang gaul jeung jelema pelit. Ya, moal aya, matak jelema pelit mah pada ngajauhan. Itu. Tong dijelaskan contoh enggak? Tong dijelaskan. Bageran dalam apa? Dalam segala hal. Baik bageran dalam segi pikiran, dermawan dalam segi memberikan masukan ilmu, baik dermawan dalam memberikan tenaga, baik dermawan dalam memberikan makanan, pikiran, harta, apalagi dermawan untuk memberikan jiwa dan raga. Masya Allah, rela mengorbankan diri untuk orang lain. Jihad. Kama qala alaihi salatu wassalam, al-bakhil la yadkhulu ilal jannah walau kana zahidan. Masya Allah. Orang yang pelit tidak akan masuk ke dalam surga sekalipun dia adalah orang yang zuhud. Saya tanya. Namanya ngawas itu, namanya mulai. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang bakhil tidak akan masuk ke dalam surga walaupun dia dalam keadaan zuhud. Apa orang zuhud itu? Orang zuhud itu orang yang tidak mencintai dunia, tapi pelit. Gitu. Memang kebiasaannya orang yang zuhud tidak akan pelit. Orang yang zuhud mah karena buat apa dunia? Karena dirinya tidak butuh. Bikin mereka batur kan butuh. Benar. Itu sebenarnya. Itu makanya orang yang zuhud tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti zuhudnya itu benar-benar zuhud dari gitu mah, tahu pelit mah. Zuhudan. Nah, gitu. Ya. Dihikayatkan, ini ada hikayat. Nah, kamu diingat-ingat. Tapi rata-rata zuhud mah berehan. Berehan rata-rata orang zuhud mah karena dirinya tidak merasa membutuhkan dunia Dan tidak merasa memiliki. dan tidak merasa memiliki. Barang siapa yang mau ya silakan diberikan. Ya, seperti aku dan dia. Kalah. Mulai. Itu di pentage dibikin. Dibikin tuh di pentage. Oh ya. Orang zuhud mah. Kisah. Makanya kalau ada orang zuhud cinta kepada dunia, kalau ada orang zuhud pelit, berarti bukan zuhud. Itu makanya tidak akan masuk surga. Betul. Itu hukia anna had'atan. Hukia anna had'ah ja'at ila Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dihikayatkan ada had'ah. Had'ah ini seekor burung. Kalau dalam kamus dicari had'ah ini adalah burung kayak burung elang lah, burung elang. Seekor burung elang. Ja'at datang seekor burung elang ini. Ja'at berarti kalau ja'at ini fi'il apa namanya? Pil madi. Fi'il madi apa? Pil madi. Fi'il madi apa? Muannas. Jadi kalau dalam ilmu sorok ada ja'a, ja'u, ja'u, ja'at. Ya? Jadi khitobnya itu buat mufrodah, mu'anasah, mukhotobah. Nah, itu kalau belajar ilmu sorok. Berarti si burung elangnya ini betina. Itu burung elangnya betina. Dihikayatkan ada seekor burung elang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Si burung elang betina ini. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Faqalat, kemudian si burung elang ini berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, inna rajulan lahu sajaratun wa ana aprahu ala tilkas sajarah wa huwa yarfa'u aprahi. Cek si burung elang teh ngomong kan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ngartieun Nabi Sulaiman mah. Lamun ku bahasa burung elang mah meureun kuku. Cenah meureunna. Gitu. Kuku. Nabi Sulaiman teh ngartieun. Kalau mau di bahasa Arab kan gitu cenah Pagung. Gitu. Di bahasa Arab kan ngarti teh? Henteu. Komo bahasa burung elangna urang mah. Bahasa Arab ge geus teu ngarti, ya. Inna rajulan lahu sajaratun. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mana laki-laki itu mempunyai pohon di kebunnya.
Wa ana sedangkan saya aprohu bertelur ala tilkas sajaroh di atas pohon itu. Wa huwa yarfa'u aprohi sedangkan seorang laki-laki itu mengambil telurku. Tak kade tah masuk ngalaan nauk manuk. Ya. Tuh, ngambek ieu manukna ieu dialaan naukna teh. Pada Sulaiman alaihissalam sohibas sajaroh pamana'ahu minhu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu karena Nabi Sulaiman ini adalah raja alam semesta, bangsa jin, hewan dan manusia, ada yang komplain di kerajaannya, eta burung elang, meminta keadilan. Wahai Nabi Sulaiman, saya pernah bertelur di atas pohon yang punya si laki-laki ini, tapi malah diambil telurnya. Gimana ini keadilannya? Kata si burung itu. Oke, kalau seperti itu, dipanggillah seorang laki-laki yang mempunyai pohon itu. Pamanahu minhu. Kemudian Nabi SAW mencegah supaya si laki-laki tidak mengambil telur si burung elang itu. Wa qala li syaitonaini. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara kepada dua setan. Hei setan, inni amarokuma idza kana al-amul qabil wa rafa'a hadzal rajul faraw hadzal thair fakhadahu wa ja'alahu nisfaini warmiya nisfahu ilal masyriq wa nisfahu ilal maghrib. Hei setan, kalian berdua telah aku perintahkan di mana kalau tahun yang akan datang terbukti si laki-laki ini mengambil telur burung ini lagi untuk yang kedua kalinya, fakhadahu, maka tangkaplah oleh kalian berdua laki-laki itu. Wa ja'alahu nisfaini, belah tubuhnya menjadi dua oleh kalian berdua. Warmiya, kemudian lemparkan nisfahu ilal masriq wa nisfahu ilal maghrib, sepotong ke masriq, sepotong ke maghrib. Lamun kabuktian dina tahun anu bakal datang maling, si laki-laki maling nauk deui. Tewak ngerti tewak belah jadi dua, ngerti belah jadi dua, alungkeun ka masriq, alungkeun ka maghrib. Masriq teh mana? Wetan, maghrib kulon. Iceun. Cek setan dua siap. Atuh ka Nabi Sulaiman setan dua teh nya. Setan teh. Itu burung elang. Ya. Amun burung teh itu. Nah, sarua we. Contohna ieu mah. Karena ini mulai komplit ya. Tapi dia mah kan makhluknya itu burung yang tidak ada yang memiliki Pak Haji. Kecuali burung yang memang dipelihara, dimiliki, diambil telur yang jadi masalah. Eta untuk di nah, ieu mah keur zaman Nabi Sulaiman caritana komplain lah ieu mah burung itu Pak Haji. Ieu mah ari urang mah kan memang lamun ternak mah komo kan. Nah, ternak. Karena kan hewan diciptakeun teh muka bumi teh ku Allah teh keur naon keur manusia. Asa urang bisa ngolahna pe itu maksudna mah. Ya. Sabenerna mah gitu. Hewan ge siga manuk burung elang oge keur manusia keneh eta ge. Itunya pe asal bisa ngolahna. Kan cuman ieu dikayakeun gitu nya. Si burung elangna komplain harita ka Nabi Sulaiman alaihissalam gitu. Minta keadilan. Ieu mah kan keur nyaritakeun sedekah teh apa Haji, keur nyaritakeun fadilah sedekah. Terus palamma kana al-amul qabil nasiya sahibas sajarah qaula Sulaiman alaihissalam. Pas tahun yang akan datang tiba si laki-laki pemilik pohon si sahibas sajarah lupa terhadap perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pohon bahwa dilarang dan geus sataun teh bahkan pohon bahwa bakal ditewak ku dua setan teh. Teu apa pohon ente apaleun dan geus sataun teh. Wa aroda ayas ada sajaroh kemudian naik eta laki-laki teh kana tangkal eta wa qad tasaddaqa bilukmatin paropa'a parokhotoir tapi samemeh naik teh nyata geus sodako heula eta si lalaki teh bilukmatin teu pira sodakona teh salukmah teh sahuap bahasa Arab teh sahuap teh lukmah ada mun ngaranan budaknya kamu Lukman talus bisi lukmah ya begitu jadi sahuap Lukmah Lukman laki Lukmah Neng lukmah, neng huap. lukmah
sahuap gitu nya. Sahuap tapi rakur sodako sahuap paropa'a parkhotoir, kemudian ngambil telur burung itu. Faja'at toir ila Sulaiman alaihissalam, kemudian datang si toir, si burung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wasyakka, dan mengadu ini si burung min sohibis sajaroh, dari kelakuan seseorang yang mempunyai pohon itu. Pada Sulaiman alaihissalam asyaitona ini Pak Aroda ayu akibahuma, kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Pak Aroda ayu akibahuma, tujuannya untuk menghukum dua setan. Dipanggil dua setan teh, rek dihukum ku Nabi Sulaiman alaihissalam teh. Nah, rek dihukum sabab teu ngalaksanakeun parentah Nabi Sulaiman. Pikeun ngabeulah eta jalma. Wakola nyarios Nabi Sulaiman lahuma kaita dua setan, lima latap alen lima amar tukuma. Hei dua setan, kenapa engkau tidak melaksanakan apa yang telah aku perintahkan? Yaitu ketika laki-laki mengambil telur burung, tangkap, belah jadi dua, lempar sebelah ke masyrik, lempar sebelah ke maghrib. Kenapa engkau tidak melakukan itu? Setan menjawab, pakola, dua setan itu menjawab, ya khalifatullah, ya khalifatallah, hei khalifah Allah.